Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya sendiri Desi Aida Mahendra. Saya Siti Jamila. Saya Dede Elsa Salsabila. Saya Halimatu Sadia. Mengenai tentang pentingnya pendidikan Kalau dipikir-pikir, penting gak sih pendidikan inklusi itu? Oh penting sih. Oh penting sih kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya sendiri Desi Aida Mahendra. Saya Halimatu Sadia. Saya Siti Jamila. Saya Dede Elsa Salsabila. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai tentang pentingnya pendidikan inklusi dalam berkehidupan bermasyarakat. Saksikan podcast kami. Sebenarnya penting gak sih pendidikan inklusi itu di zaman sekarang? Oh penting sih kak. Pentingnya tuh kenapa gitu? Karena kan di Indonesia kan pendidikan itu masih kurang ya, pendidikan inklusi apalagi kan. Jadi karena itu kita harus dikembangkan agar Indonesia itu lebih maju. Tapi ya, misalnya kan zaman sekarang tuh kan bullying tuh di mana-mana gitu ya, kayak di sekolah dasar pun ada gitu ya. Terus kan kita tuh pasti nggak semua manusia itu kayak normal gitu kan. Gimana ya mas? Ada manusia yang gimana, ada orang yang dia istimewa gitu ya. Kalau dia misalnya sekolah di tempat gitu ya, kayak sekolah di tempat yang terbuka gitu ya, buat umum gitu ya, itu buat memicu hal-hal bullying nggak sih? Iya kan ya pasti kan. Ya, menurut saya sih iya kak, karena yang normal saja gitu, anak-anak normal saja masih suka ada kasus pembulian gitu kak. Apalagi di sini posisinya ada anak yang spesial gitu. Pasti anak-anak normal lainnya bakalan kayak dia kayak kok kayak gitu ya, iya kok kayak gitu ya, gitu. Perundungan ya nggak sih? Ya, dari situ kan mulai itu perundungan itu mulai awal mula dari bully gitu kalau menurut aku. Sedangkan kan kayak ada ya orang tua yang pengen anak itu yang istimewa gitu, dia tuh tetap pengen anak itu sekolah di tempat yang umum gitu, Pada kayak umumnya anak-anak. sekolah-sekolah lainnya gitu. Kan kalau gitu kan harus ada kayak peningkatan atau apapun betul. dari gurunya gitu ya, atau dari pendidiknya, biar kejadian hal kayak gitu tuh tidak terjadi di suatu saat nanti gitu. Ini tuh kayak pentingnya tuh gimana gitu caranya biar kayak hal-hal kayak gitu tuh gak terjadi gitu, apalagi di anak yang emang benar-benar dia tuh butuh banget bimbingan dari para pendidik gitu kan. Ya, karena dari situ kita di sini akan membahas tentang inklusi kak, karena inklusi itu sangat penting gitu kita aplikasikan ke pendidikan Indonesia. Jadi dengan adanya inklusi ini Indonesia pasti akan lebih berkembang. Pembelajaran di Indonesia tuh bakal lebih berkembang, pendidikan di Indonesia bakal lebih berkembang dan lebih maju lagi. Karena salah satunya bisa menumbuhkan rasa toleransi atau menerima keadaan Ya, tersebut gitu kan. seperti itu. Dia belajar toleransi, belajar menerima keadaan dan tidak menjatuhkan satu sama lain. Harusnya gimana dulu? Iya, jadi sekarang tuh sekolah umum tuh ada anak yang kayak berkebutuhan khusus nih, gitu. Gimana sih kita cara ngembanginnya gitu, cara si guru nanganin anak ABK itu, sedangkan kita sendiri pun di sekolah kan nggak ada, di kampus pun nggak ada kayak gimana sih cara nginin si anak berkebutuhan khusus itu. Jadi nomor satu yang paling utama itu harus ada bimbingan untuk gurunya, Ya, bisa itu kita menerima gurunya. jadi apa sih, Kerjasama pembahasan kita juga. Kerjasama antara orang tua sama guru nggak sih? Iya. Orang Tapi ini kita tuanya bermasyarakat emang masuk ya? masuk, karena kan itu kan ke dalam Masyarakat umum gitu. Tidak harus hanya Ya, nanya. Bagaimana sih tanggapannya? bagaimana tuh? Terus itu gimana caranya biar guru tuh Iya. gitu bisa mengajar? Kan pendidikan inklusi itu umum ya kak. Gimana sih caranya biar guru itu tuh lebih bisa mengajarkan kepada anak tersebut yang mempunyai kekurangan itu? Gimana menurut kakak-kakaknya nih yang di sini? Kalau menurut saya sih ya kak, kita tuh dari segi pembelajarannya harus lebih
dipertambah lagi gitu, khususnya untuk anak pembelajaran tentang gimana sih menangani anak berkebutuhan khusus. Kalau misalkan dari diri kitanya tidak ada mempelajari hal tersebut, ke pihak guru pun akan sulit untuk menghadapi anak berkebutuhan khusus tersebut gitu. Jadi kita mulai dari guru dulu, baru kita apa sih, gue ngomong nggak jadi des coba udah lanjut aja lu. Jadi kita tuh butuh sebelum guru terjun ke lapangan itu, guru tuh harus udah dibimbing dulu nih kayak gimana nih caranya gitu. Berarti ada poin tambahan lagi buat guru itu. Iya tersebut benar. ya? Jadi kayak ada nih, kan nggak semua anak itu sama gitu kan ya, beda-beda karakter gitu kan ya. Jadi guru tuh harus bisa kayak oh ini nih gini, apalagi buat anak yang bener-bener khusus banget itu ya. Jadi dia harus kayak udah punya bimbingan lagi, kayak banyak ya kayak seminar atau parenting gitu kan ya, banyak buat kayak buat bimbingan guru buat lebih terjun ke lapangannya tuh pas udah ketemu sama anak yang gitu. Gimana sih kalau misalnya anak itu tuh malah didiskriminasi? Bagaimana jika anak itu malah gimana ya Gimana sih kak kalau misalkan anak tersebut bersekolah di sekolah umum malah didiskriminasikan sama teman-teman mereka? Gimana sih cara kita ngasih tahu ke anak-anak yang lain? Sebenarnya gini ya, kayaknya gampang gitu ya. Misalnya kalau misalnya dia diejek atau gimana, kamu kurang ini kurang itu, sebenarnya gini, ada anak yang dia mungkin kemampuan ini dia berkurang, tapi dia di kemampuan di kesenian gitu ya, di seni dia malah kayak dia bisa di seni, dia bisa melukis yang menonjolkan gitu ya, yang orang-orang lain gak bisa, malah itu kayak itu bagus. Jadi itu di situ kayak kamu tuh gak boleh mengejek gitu loh. Kayak dia bisa di bidang seni, sedangkan kita yang ini aja belum tentu bisa di bidang seni gitu. Jadi kayak harus sikap toleransi kita harus lebih tinggi gitu gak sih? terus lebih memahami satu sama lain. Karena potensi anak tuh beda-beda gitu, ada niat bakatnya beda juga gitu. Oke teman-teman, itu saja podcast dari kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih, apa sih?